Oke, jadi gini kok. Ini program lagi yang terkembangin. Namanya tuh VSPN Project kok. Nah, ini tuh kok membahas tentang isu-isu sosial yang ada di Indonesia kok. Fokus kita kok itu di kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan sendiri kok itu dibagi jadi dua. Ada faktor eksternal, ada faktor internal kok. Kalau faktor eksternal kok itu adalah faktor yang kita nggak bisa kendalikan sama sekali. Contohnya kok lingkungan yang nggak sehat kok. Kalau kok lihat ya di Indonesia kok masih banyak banget masyarakat yang suka buang sampah sembarangan, polusi juga masih nggak sehat, ya kan? Terus juga limbah berserakan. Itu adalah faktor yang kita nggak bisa kendalikan kok. Nah, tapi kok ada juga faktor yang bisa kita kendalikan. Contohnya pola makan kita kok. Kalau aku sendiri nih, aku lebih suka junk food atau healthy food kok? Junk food ya kok. Sama banget kok. Aku juga orangnya suka junk food. Tapi kok ternyata kita harus bisa menyeimbangkan pola makan junk food sama healthy food ini kok. Nah, terus kok ada juga yang namanya pikiran. Ternyata kalau kita terlalu banyak pikiran, itu bisa mengakibatin banyak macam penyakit kok. Contohnya kanker, penyakit jantung, dan masih banyak lagi kok. Nah, tapi kok permasalahan utama di Indonesia, ternyata 80% orang Indonesia meninggal diakibatkan penyakit kok. Entah penyakit jantung, stroke, kanker, dan masih banyak lagi kok. Jarang banget loh kok kita ngeliat orang itu misalkan masih hari ini masih sehat-sehat itu ya kok, tiba-tiba besoknya meninggal. Itu jarang banget kok. Rata-rata pasti meninggal diakibatkan penyakit kok. Nah, artinya apa? Artinya kok, semisal dalam satu keluarga ada 5 anggota keluarga kok, 4 dari 5 anggota keluarga itu ada kemungkinan meninggal diakibatkan penyakit kok. Nah, ini kan berarti bahaya banget toh. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, dari keempat penyakit ini, mana yang paling berbahaya kok? Jantung ya kok? Oke oke, kalau boleh tahu ya kok, mungkin kok punya pengalaman mungkin atau kok punya teman kerabat yang pernah terkena penyakit jantung gitu kok? Oh ada kok. Kalau boleh tahu siapa ya? Oh temennya koko. Oke oke oke. Ya berarti istilahnya koko tahu lah ya kok kalau misalkan penyakit jantung ini berbahaya banget. Nah, tapi kok selain bahaya, biaya pengobatannya juga besar kok. Nah, kalau koko lihat ya biaya pengobatannya itu stroke itu kurang lebih 1 miliar kok. Sakit jantung kurang lebih 1 miliar. Kanker kok itu kurang lebih 2 miliar. Dan gagal ginjal kok itu kurang lebih 3 miliar kok. Nah, jadi bukan cuma bahaya kok, biaya pengobatannya juga besar banget kok. Nah, tapi yang tadi itu kok itu baru biaya yang terlihat aja atau istilahnya biaya permukaan kok. Kalau kita ilustrasikan seperti ini kok, bagaikan gunung es ini. Mungkin kalau kita lihat dari atas itu cuma seperti bongkahan es ya kan kok. Tapi kalau kita lihat di dalam laut itu sudah seperti gunung es yang besar banget kok. Nah, sama kok. Biaya yang terlihat itu kelihatannya cuma kecil lah. Ya masih bisa kita usahakan itu kok. Mungkin biaya pengobatannya sekitar 200 juta sampai 1 miliar. Oke lah, kita bisa usahakan, ya kan? Nah, tapi kok sama kayak di gunung es ini kok. Biaya yang tidak terlihat itu jauh lebih besar kok. Nah, contohnya tuh segini kok. Nah, ini adalah biaya yang tidak terlihat kok. Kalau semisal nih kok, amit-amit ya kok. Misal kok kena penyakit jantung kok. Nah, otomatis kok perlu cari rumah sakit terbaik dong untuk kesehatannya koko sendiri. Nah, rata-rata kok rumah sakit terbaik itu ada di luar negeri kok. Jarang banget kita lihat di Indonesia kok. Ada mungkin kok, cuman kebanyakan itu yang terbaik pasti di luar negeri kok. Nah, artinya apa kok? Artinya kita perlu biaya ke rumah, biaya transportasi dong. Entah pesawat, kereta untuk luar negeri. Nah, kalau kita pergi ke luar negeri kok, otomatis bisnis atau pekerjaan pasti kita tinggalkan. Dari situ gaji kita pasti nggak ada dong. Belum lagi kepercayaan pelanggan juga pasti berkurang dong. Nah, dari semua itu kok, masa depan karir kita itu akan dipertaruhkan kok. Nah, terus semisal nih kok, kalau kita nikah kok, pasti kita bakalan mikirin biaya cicilan rumah, biaya cicilan mobil, biaya sekolah anak, dan masih banyak lagi, biaya sehari-hari mungkin. Nah itu kan pasti otomatis bikin kita tambah stres dong kok. Kita lagi sakit, mau mikirin kesembuhan, tapi juga harus mikirin cicilan rumah, cicilan mobil. Wah stres pasti kok. Nah itu kan berat banget tuh kok. Bahkan ya kok, biaya yang tidak terlihat ini kok jauh lebih besar kerugiannya daripada biaya pengobatannya sendiri kok. Kalau diperkirakan ya kok, total kerugian dari biaya yang tidak terlihat ini kok itu bisa mencapai 5 kali lipat dari biaya pengobatannya sendiri. Ngeri nggak tuh kok?
separah dan seberbahaya itulah biaya yang tidak terlihat. Nah, jadi ini inti sharing yang mau aku sampaikan kok. Semisal nih kok, ada sepasang suami istri kok. Mereka bekerja, mereka bekerja, betul, mereka menikah juga karena sepasang suami istri kan kok. Nah, terus mereka eh, menghasilkan uang kok, bekerja menghasilkan uang, mendapatkan income, dan income-nya mereka pakai untuk biaya kehidupan sehari-hari kok. Entah mungkin mau buat beli cicilan rumah, buat bayar cicilan mobil, sekolah anak mungkin, atau mungkin beli-beli barang, beli makan atau kebutuhan sehari-hari lah. Nah, dipakai di sini. Atau juga kok mereka pakai untuk tabungan. Nah, tabungan sendiri kok dibagi jadi 3. Ada untuk masa depan anak, ada juga untuk dana pensiun, ada juga dana darurat kok. Nah, kalau menurut Koko ya, dari ketiga ini mana yang paling penting kok? Pasti semuanya penting dong. Semuanya penting kok. Tapi kok untuk mencapai 3 ini kok, itu butuh waktu lama banget kok. Bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Nah, jadi nggak bisa secepat itu kok. Kalau aku ambil sebagai contoh ya kok. Contohnya nih kok. Ada orang yang namanya Pak A kok. Nah, ini kita ilustrasikan ya kok. Ada namanya Pak A. Terus dia itu usianya 35 tahun dan dia tidak merokok kok. Anggap aja dia bekerja, terus dia nabung uangnya di bank kok. Dia nabung uang di bank. Di tahun pertama kok, dia nabung 3 juta per bulan. Tahun kedua, dia juga nabung 3 juta per bulan. Di tahun ketiga, dia nabung 3 juta per bulan lagi kok. Nah, tahun keempat, tiba-tiba dia terkena penyakit jantung kok. Dan butuh biaya sebesar 1 M. Nah, kalau menurut Koko ya, kira-kira bank bisa nggak membayar uang 1 miliar ini? Betul kok, bank nggak bisa kok buat bayar 1 miliar ini. Nah, otomatis apa? Otomatis Koko harus jual properti, entah jual rumah, jual mobil. Tapi kok, masa rela kok jual rumah, jual mobil yang udah dicicil lama banget, tiba-tiba hilang semua untuk biaya pengobatan? Pasti nggak rela dong kok. Nah, terus gimana? Solusinya kita pinjam uang ke saudara atau teman kok. Tapi ya kok, zaman sekarang mau pinjam uang ke saudara atau teman itu loh nggak gampang kok. Apalagi 1 miliar kok. Bahkan kok, jangankan 1 miliar kok, mau pinjam ratusan juta aja loh. Itu bisa berantem nggak karuan kok. Cuman hanya ratusan juta kok. Nah, jadi pinjam uang juga nggak menjadi sebuah solusi. Kalau gitu kita pakai sumbangan coba. Ternyata tapi kok sumbangan itu juga nggak gampang. Kok kalau minta sumbangan ke yayasan itu butuh waktu lama banget kok. Apalagi ini dananya 1 M kok. Pasti butuh waktu bertahun-tahun kok untuk bisa capai 1 M ini kok. Nah, jadi kok kalau menurut aku ya kok, bank itu masih nabung di bank itu masih belum bisa menjadi sebuah solusi yang terbaik kok. Tapi kok semisal nih Pak A ini ternyata punya opsi kedua kok. Dia nabung di bank dan asuransi kesehatan. Nah, tahun pertama ceritanya sama ya kok. Tahun pertama dia nabung 3 juta per bulan. Tahun kedua juga 3 juta per bulan. Sampai tahun ketiga 3 juta per bulan. Tahun keempat ternyata dia terkena penyakit jantung kok. Dan butuh dana sebesar 1 M. Sama kayak tadi ceritanya. Kalau menurut Koko ya, kira-kira bank dan asuransi kesehatan ini bisa nggak ngebayar biaya pengobatan sebesar 1 miliar ini? Bisa kok. Belum tentu kok. Bank dan asuransi kesehatan belum tentu bisa membayar 1 M ini kok. Karena gini, asuransi kesehatan sendiri kok itu dibagi jadi 2. Ada yang namanya asuransi inner limit. Nah, contohnya seperti ini kok. Nah, jadi asuransi yang inner limit ini kok biaya yang diajukan sama biaya yang dibayar itu nggak sesuai kok. Nah, contoh di sini kok, biaya yang diajukan itu sebesar 1,9 M kok. Nah, tapi kok biaya yang dibayar itu cuma 7%-nya aja atau sekitar 158 juta kok. Nah, ini adalah contoh asuransi yang kurang bagus menurutku kok. Tapi kok ada juga yang namanya sesuai tagihan. Nah, kalau sesuai tagihan sendiri kok itu contohnya seperti ini. Nah, dia biaya yang diajukan sama biaya yang dibayar itu sama kok. Biaya yang diajukan di sini 1,2 ya kok. Nah, biaya yang dibayar itu hampir 100%-nya kok, atau sekitar 1,180 juta kok. Jadi hampir 100%-nya kok. Nah, ini adalah contoh asuransi yang bagus menurut Koko. Nah, ngomong-ngomong soal asuransi ya kok. Kalau boleh tahu, Koko udah punya asuransi belum? Oh, udah punya kok.
Di mana kok? Oh di Prudent. Kalau boleh tahu per bulan ngambil premi berapa ya kok? 3 juta per bulan. Oh, oke oke oke. Kalau boleh tahu sama siapa aku ngambilnya? Oh sama tangga. Oh, oke oke oke. Nah, berarti koko setidaknya tahu lah ya kok. Kalau asuransi itu penting, itu bagus banget kok. Setidaknya koko itu sudah sadar bahwa asuransi itu bisa menjamin kesehatan koko gitu. Tapi kok, kalau menurut aku sendiri ya kok, nabung di bank dan asuransi kesehatan itu masih belum menjadi solusi yang terbaik. Ini kalau menurut aku kok. Ini kalau menurut aku. Kenapa? Karena gini kok. Ini semisal ya kok, pakai cerita yang sama tadi. Ternyata dia waktu kena penyakit jantung kok, dia dapat asuransi, dia nabung di asuransi yang sesuai tagihan. Jadi biaya 1M ini berhasil ditanggung sama asuransi itu. Tapi ku permasalahannya, orang kalau sakit bisa kerja enggak ku? Otomatis ya nggak bisa kerja dong. Kalau dia bisa kerja, dia nggak akan bisa punya penghasilan dong. Nah, terus gimana cara dia menghidupi biaya kehidupan sehari-harinya? Gimana cara dia makan? Gimana cara dia membiayai kehidupan sehari-hari? Otomatis dia harus ngambil dari tabungan kok. Tapi kok kalau ngambil di tabungan terus, tabungan pasti bakal berkurang terus toh, bakal terkuras habiskan. Nah, sementara kok biaya kehidupan itu bakal terus berjalan. Belum lagi kok kalau misalkan nih ternyata penyakitnya butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa sembuh. Nah, biaya premi kok itu bakal terus jalan. Tiap bulan bakal harus bayar kok. Nah, coba kuku bayangin deh. Kuku lagi sakit, terus kuku itu untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-hari udah berat banget. Terus kuku disuruh bayar premi per bulan. Nah, kan ya susah dong kok. Nah, tapi kalau koko misalkan memutuskan untuk membatalkan atau memberhentikan bayar premi, otomatis asuransi juga ikut berhenti dong kok. Nah, 1M itu gak jadi dibayarin sama asuransi akhirnya. Jadi serba salah kok. Nah, makanya kalau menurut aku sendiri kok, nabung di bank asuransi kesehatan itu belum cukup kok. Itu bukan menjadi sebuah solusi yang terbaik kalau menurut aku. Terus gimana? Nah, ini kok, ini program yang lagi aku kerjakan kok. Namanya itu Financial Stability Program kok. Nah, di sini kita pakai cerita yang sama tadi ya kok. Semisal si Pak A ini kok, dia nabung 3 juta per bulan, tahun kedua juga 3 juta per bulan, tahun ketiga 3 juta per bulan, tahun keempat dia terkena penyakit juga, penyakit jantung, dan butuh dana sebesar 1 miliar kok. Nah, sama kok, kita sama seperti asuransi, kita bakal biayai dana 1M ini untuk biaya pengobatannya. Tapi yang membedakan kita dengan asuransi kok, kita bakal memberikan dana 1 miliar cash untuk kehidupannya kok. Kenapa? Karena gini kok, kalau misalkan kita biarkan dia tidak bekerja, dia untuk biaya kehidupan sehari-hari dia pakai tabungan terus ya kan, dia kan pasti otomatis stres dong kok, karena biaya yang dia simpan itu harus dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Otomatis waktu dia sembuh, dana dia udah menipis. Nah, pasti kan dia jadi apa ya, waktu lagi dalam proses penyembuhan dia dalam kondisi yang lagi stres kok. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Makanya kita beri dana sebesar 1 miliar cash ini untuk menggantikan dia memakai tabungan itu kok. Jadi 1 miliar cash ini bisa dipakai untuk biaya kehidupan sehari-hari. Entah misalkan dia mau pakai untuk cicilan rumah, cicilan mobil, atau mungkin dia mau pakai untuk biaya sekolah anak, bisa. Jadi 1 miliar cash ini kok bukan untuk biaya pengobatan, beda kok. Nah, belum sampai situ aja kok, masih ada lagi. Semisal nih kok ternyata dia sakitnya butuh waktu bertahun-tahun untuk sembuh ya. Untuk sembuh itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah, di tahun berikutnya kok nggak perlu bayar premi lagi. Tahun ke-6 kok juga nggak perlu bayar premi lagi. Tahun ke-7 juga sama, tahun ke-8 juga sama, sampai usia koko di 65 tahun. Dan itu kok udah dijamin 100% kok. Pasti. Nah, buat apa dong kok kalau misalkan kita kasih 1 miliar cash, ujung-ujungnya kita minta balik lagi, kita minta per bulan bayar premi lagi ya kan, otomatis 1 miliar ini balik lagi ke kita dong. Kita nggak mau itu kok gitu. Nah, belum sampai situ kok, semisal nih kok ternyata si Pak A ini dipanggil Tuhan kok. Nah, misalkan dia meninggal dunia nih, kita bakal memberikan dana sebesar 1M untuk keluarga yang ditinggalkan kok. Nah, terus nih kok, semisal ternyata Tuhan masih memberikan dia kesempatan kedua,
dia sehat lagi, dia udah sembuh, pulih total. Tiba-tiba pas pulang dalam perjalanan kecelakaan ku. Kita bakal memberikan 1 miliar ku, untuk keluarga dan juga si Pak A ini ku. Nah, terus kok kita juga ada yang namanya kartu kredit, kartu sakti kok. Nah, fungsi kartu sakti ini kok untuk rawat inap bisa dipakai di seluruh rumah sakit yang ada di seluruh Asia. Nah, dan kamarnya kok itu VIP. Jadi gampang kok kalau misalkan nih koko butuh pergi ke rumah sakit ya. Koko nggak perlu ngantri-ngantri lagi, udah nggak usah nunggu-nungguan lagi kok. Koko cuma tinggal kasih kartu sakti ini, udah koko tinggal langsung masuk ke kamar VIP-nya kok. Gitu.